Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Kelompok kami terdiri dari Agil Badawi, Anastasia, Angga Alhair, Desi Irawan, Dini Maharani, Fadia Aprilia, Miftah Husaidah, Tasya Cintain, dan Yayang Variana. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Menerapkan konsep CSR dengan efektif dan tepat dapat menghasilkan banyak keunggulan kompetitif. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh termasuk meningkatnya akses terhadap sumber modal, peningkatan penjualan, pengurangan biaya operasional perusahaan, peningkatan produktivitas dan kualitas, peningkatan citra merek yang positif, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan manajemen resiko yang lebih efektif. Bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial perusahaan meliputi 1. Tanggung jawab sosial kepada karyawan. Sebelum mempertimbangkan faktor eksternal, disarankan untuk membuat karyawan merasa aman dan nyaman sebagai prioritas utama, seperti memberikan perlakuan yang adil, kesempatan untuk tumbuh, dan pelatihan yang bermanfaat untuk mengembangkan diri. Jangan lupa bahwa karyawan adalah investasi berharga bagi perusahaan. 2. Tanggung jawab sosial kepada konsumen. Apabila membicarakan topik ini, kami mengajak Anda untuk melihat secara keseluruhan di mana tanggung jawab ini tidak selalu terbatas pada pemberian barang atau layanan. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk menciptakan produk atau jasa yang memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, sambil tetap menjaga agar produk tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pengguna. 3. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Jangan sampai perusahaan berhenti peduli terhadap lingkungannya hanya karena ingin mencari keuntungan yang lebih besar. Berhati-hatilah untuk tidak membuang limbah sembarangan, menghindari penggunaan bahan-bahan, dan menghindari mencemari lingkungan sekitar tempat usaha. Jadilah perusahaan yang ramah lingkungan dan memberikan nilai positif. 4. Tanggung jawab kepada pemegang saham. Selain hal di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti bagaimana tanggung jawab kepada pemegang saham. Bila perlu, sertakan setiap pemegang saham dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan kinerja kerja perusahaan. 5. Tanggung jawab sosial kepada komunitas. Dalam hal ini, tentunya tanggung jawab sosial atau CSR menjadi solusinya. Pusat bisnis dapat memberikan bantuan terkait kesehatan, keuangan, pendidikan, infrastruktur, atau kebutuhan penting masyarakat lainnya. Perlu diingat bahwa besar kemungkinan perusahaan akan dimiliki citra yang baik jika membantu dalam situasi yang buruk. 6. Tanggung jawab sosial kepada kreditur. Bukankah sudah seharusnya bagi perusahaan untuk menginformasikan kepada kreditor bahwa saat itu perusahaan sedang mengalami masalah keuangan? Hal ini bisa menjadi pertimbangan kreditor serta etika yang baik dalam berbisnis. Etika adalah aturan, norma, standar, atau prosedur yang biasanya dijadikan pedoman hidup atau prinsip dalam tindakan dan perilaku individu. Konsep etika manajemen. Dimensi etika dalam manajemen. Etika pada hakikatnya adalah ilmu yang mempelajari tanggung jawab moral yang berkaitan dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Nilai personal sebagai standar. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan etika manajemen. Nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Nilai terminal, merupakan cara pandang dan cara berpikir seseorang yang diwujudkan dalam bentuk tindakan dan ditentukan oleh motif untuk mencapai sesuatu. 2. Nilai instrumental, adalah cara pandang dan cara berpikir seseorang yang berlaku pada semua situasi dan harus diterima, dihormati, dan ditindaklanjuti oleh semua pihak.
B. Konflik nilai. Terdapat 3 jenis konflik nilai, yaitu 1. Konflik intrapersonal, 2. Konflik individu organisasi, 3. Konflik antar budaya. Isu seputar etika: 1. Penggunaan obat-obatan terlarang, 2. Pencurian oleh para pekerja atau korupsi, 3. Konflik kepentingan, 4. Pengawasan kualitas, 5. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia, 6. Penyalahgunaan pengguna aset perusahaan, 7. Pemecahan tenaga kerja, 8. Polusi lingkungan, 9. Penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, 10. Dan lain sebagainya. Mengukur etika. Nilai personal dapat digunakan untuk mengukur etika. Griffin tahun 2000. Mengenalkan sebuah model untuk mengenal etika. Model penilaian etika tersebut memberikan arahan apakah suatu tindakan atau aktivitas memenuhi kriteria atau tidak. Hal itu dapat dinilai dari 4 kriteria etika, yaitu dari sisi manfaat, pemenuhan hak-hak, prinsip keadilan, dan terakhir dari sifat pemeliharaan. Contohnya sebuah tindakan manajer yang memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Tindakan ini bisa dikatakan tindakan yang etis atau memenuhi kriteria etika. Dari sisi manfaat, jelas semua pihak dapat merasakan manfaat dari prestasi yang dilakukan pegawai tersebut. Studi kasus. Perusahaan makanan kaleng di daerah X kedapatan menggunakan zat aktif propoxur yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap manusia. Solusinya, pihak perusahaan mengatakan akan menarik seluruh produk mereka yang telah disebarluaskan dan memberikan kompensasi kepada korban yang telah dirugikan atas kelalaian tersebut. Kesimpulan, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal. Perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai tanggung jawab sosial lainnya. Bentuk dari tanggung jawab sosial ada 6, yaitu tanggung jawab sosial kepada karyawan, tanggung jawab sosial pada konsumen, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial kepada komunitas, tanggung jawab sosial kepada kreditur. Etika manajemen merupakan aturan, norma, standar atau prosedur dalam perilaku yang biasanya dijadikan prinsip dalam pengolahan organisasi, yaitu memenuhi kriteria etika. Suatu tindakan atau aktivitas dikatakan sesuai kriteria, yaitu dari sisi manfaat, benefit, pemenuhan hak-hak atau rights, prinsip keadilan atau justice, dan dari sifat pemeliharaan atau caring. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.